warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Usatun Hasanah dengan NIM belakang 118. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi penyuluhan, yaitu komoditas unggulan. Nah, komoditas unggulan yang saya bahas yaitu komoditas unggulan yang berada di daerah Madura, dan komoditas unggulannya yaitu tembakau. Mungkin langsung saja kita bahas, apa sih tembakau Madura itu? Tembakau di Madura merupakan komoditas utama yang diusahakan di lahan sawah Tegal dan gunung pada saat musim kemarau pastinya. Peranannya dalam aspek ekonomi dan juga sosial bagi petani, industri rokok, dan pemerintahan daerah cukup penting. Tetapi, permasalahan yang sering terjadi di pertembakauan Madura ini meliputi masalah on-frame dan juga off-frame. Nah, pada tingkat on-frame, masalah yang sering dijumpai adalah penerapan GAP yang belum optimal, keterbatasan modal usaha tani, SNI tembakau belum efektif, terbatasnya prasarana dan sarana usaha tani, dan pendampingan petani masih kurang intensif. Untuk permasalahan off-frame, di antara lain adalah kampanye anti tembakau semakin meningkat, impor tembakau semakin banyak, akses permodalan masih terbatas, dan kelembagaan petani belum kuat. Nah, tembakau di Madura ini itu tergolong sebagai tembakau semi aromatik dan digunakan sebagai bahan pembuatan rokok kretek. Dalam racikan blending rokok, tembakau Madura yang dibutuhkan sekitar 12-14%. Tembakau di Madura ini itu dibudidayakan petani dengan teknologi yang diwariskan secara turun-temurun dan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada komoditas lainnya. Dan tembakau di Madura ini itu dibudidayakan di lahan gunung, tegal, dan juga sawah. Hasil jual tembakau di ketiga jenis lahan ini itu termasuk menguntungkan dan mempunyai keunggulan yang kompetitif. Dan dari hasil survei diketahui bahwa keuntungan dari usaha tani tembakau dapat menyumbang 60-80% dari total pendapatan petani. Wah, gede ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara untuk membudidayakan tembakau agar meminimalisir kegagalan panen dalam tembakau. Nah, di PPT yang saya sajikan ini itu sudah lengkap tata cara pembudidayaan tembakau dengan baik dan juga benar. Jadi mohon disimak ya teman-teman. Oke. Budidaya tembakau. Di sini ada pengolahan tanah. Pada dasarnya, tujuan dari pengolahan tanah adalah menciptakan prakondisi untuk memacu pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah menggunakan cangkul, bajak, atau hand traktor. Tanah yang sudah diolah dibiarkan 1 minggu agar bibit hama penyakit yang ada dalam tanah mati, dan gulma dapat mati terkena sinar matahari. Jadi, tanah setelah diolah dibiarkan terkena sinar matahari hingga 2 minggu, teman-teman. Lanjut pada pembibitan. Lokasi pembibitan. Yang pertama, tempat harus terbuka, mendapat sinar matahari cukup terutama pada pagi hari. Yang kedua, lapisan tanahnya cukup tebal, subur, daya menahan air, dan berdrainase baik. Yang ketiga, dekat dengan sumber air untuk memudahkan penyiraman. Yang keempat, agak jauh dari pemukiman untuk menghindari gangguan dari hewan peliharaan. Yang kelima, bukan tanaman sefamili. Bibit yang memenuhi syarat diantaranya ukuran tinggi 10-12,5 cm, jumlah daun 5 lembar. Tidak terlalu subur dan tidak terlalu kurus. Perakarannya baik, sehat, bebas hama dan juga penyakit. Umur bibit di antara 40-45 hari. Lanjut di bagian penanaman. Untuk mencegah serangan hama pada bibit yang baru ditanam, sebagian di sekitar lubang tanam ditaburi furadan 3G dengan dosis 2 gram setiap tanaman. Waktu tanam sebaiknya sore hari pada pukul 17.00 sampai 19.30 untuk menghindari bibit terkena terik sinar matahari yang dapat menyebabkan kelayuan. Oke, lanjut. Sistem tanam yang digunakan berkaitan dengan ketersediaan air dan suhu udara. Bila tersedia air irigasi atau banyak, maka sistem tanam yang diterapkan adalah single row atau satu baris dalam satu guludan dengan jarak tanam 90 cm x 60 cm.
Sedangkan bila suhu udara kering dan air irigasi terbatas, maka sistem tanam yang baik adalah double row atau 2 baris dalam satu guludan. Jarak tanam lebar menghasilkan daun lebar luas dan nikotin tinggi, sedangkan jika jarak tanam rada sempit, maka akan menghasilkan daun tembakau tipis, sempit, dan kandungan nikotinnya yang rendah. Selanjutnya ada waktu tanam. Waktu tanam dapat dimulai awal musim kemarau untuk menghindari genangan air dan paling lambat 12 desarin sebelum akhir musim kemarau. Dalam skala operasional, pengolahan tanam diperlukan informasi perkiraan cuaca kemarau, maju atau mundur ataukah lebih kering atau lebih basah dari keadaan normal. Lalu jarak tanam. Jarak tanam disesuaikan dengan kesuburan tanah, sedangkan jarak tanam umum yang digunakan adalah 45-60 cm atau 90-140 cm. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan. Di sini ada pemupukan. Nah, untuk pemupukan terlebih dahulu buat lubang atau tugal di sekitar tanaman, kemudian masukkan pupuk dalam lubang tanam tersebut sehingga pupuk diserap oleh tanaman tembakau dan tidak hilang atau hanyut oleh hujan. Untuk pertumbuhan yang optimal, maka tanaman tembakau akan menyerap unsur hara tertentu dalam tanah berdasarkan jenis tanah. Jadi di PPT ini itu sudah ada jenis-jenis tanah dan juga kebutuhan unsur-unsur yang dibutuhkan. Lanjut pada waktu pemupukan. Pemupukan yang pertama pada umur tanaman 7-10 hari setelah tanam dengan cara tugal kurang lebih 5 cm di sisi tanaman, kemudian ditutup dengan tanah. Pemupukan yang kedua pada umur 21-25 hari setelah tanam dengan cara tugal 10-15 cm di sisi tanaman. Dan untuk ini perlu diingat ya, tanaman tembakau tidak boleh diberikan pupuk yang ada kandungan klor Cl-nya seperti ZA, ZK, NPK Poska, SP36, NPK Kebomas. Pemupukan dengan dosis N rendah akan menghasilkan daun sempit, tipis, total hasil dan kandungan nikotinnya rendah. Untuk pemupukan dengan dosis N tinggi akan menghasilkan daun tebal, lebar, total hasil berat dan nikotinnya juga tinggi. Dan yang terakhir, pemupukan dengan dosis N terlalu tinggi, daun akan menjadi keropos dan hasil panen tidak laku. Jadi untuk ini perlu diingat ya. Lanjut pada bagian pengairan. Tanaman tembakau ditanam mengalami musim kering atau kemarau, sehingga pengairan dan penyiraman sangat diperlukan. Agar kebutuhan air tanaman tembakau terpenuhi, tanaman yang memperoleh cukup air maka akan diperoleh pertumbuhan daun tembakau maksimal 400-600 mm. Rajangan daun tembakau berwarna terang, berkadar minyak, mengandung nikotin, alkaloid, dan N total lebih rendah. Sedangkan bila kurang suplai atau persediaan air bagi kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman tembakau, maka akan menghasilkan daun rajangan yang tinggi kandungan karbohidratnya. Lalu lanjut pada penyiangan dan pendakiran atau pembumbunan. Penyiangan merupakan pengolahan tanah lebih lanjut setelah bibit ditanam dan selama pertumbuhan tanaman. Dalam melakukan penyiangan yang ada, perlu diperhatikan adalah bahwa tembakau berakar dangkal. Walaupun tanaman sudah tua, sebagian besar berada pada lapisan tanah 30-40 cm. Karena sistem akarnya yang dangkal, maka harus hati-hati dalam melakukan penyiangan. Usahakan agar sedikit mungkin terpotongnya akar. Lanjut pada dangir atau pembumbunan. Pembalikan dana atau dangir pertama dilakukan pada umur 21 hari setelah tanam. Pertama, tanam di sekitar tanaman dipecah-pecah, kemudian gulma dicabut dan dibuang. Selanjutnya, bongkahan tanah dibalik, dihancurkan dan dibumbun di sekitar tanaman. Dangir yang kedua, pada umur 35 hari setelah tanam dengan cangkul, tanah dikecerik dangkal, kemudian gulma dicabut dan dibuang.
Selanjutnya, tanah dari selokan dicangkul, dihancurkan, dan dibumbunkan ke barisan tanaman. Lanjut pada bagian pemangkasan atau topping dan juga penyirungan. Pemangkasan dilakukan pada akhir pertumbuhan vegetatif atau pada saat tanaman memasuki fase generatif. Tanaman yang tidak dipangkas akan memberikan hasil mutu, kadar nikotin dan kadar gula lebih rendah dibanding tanaman yang dipangkas. Jadi lebih baiknya itu dipangkas ya. Tujuan pemangkasan ini adalah mengalihkan pertumbuhan tunas atau pucuk atau karangan bunga dan sirung. Pemangkasan ini itu menyebabkan 3-4 sirung pada ketiak-ketiak daun teratas akan tumbuh cepat. Oke, lanjut pada pembahasan tentang jenis hama penyakit yang sering dijumpai pada lahan pembibitan maupun pertanaman tembakau. Di antaranya di sini ada hama, yaitu ada hama ulat geranyat. Serangan terjadi pada sore hari hingga malam hari, baik di pembibitan maupun di areal tanaman. Nah, untuk si hama ulat geranyat ini itu bisa dikendalikan atau pengendaliannya itu berupa pestisida seperti Danke 40 WP 1,5 sampai 2 gram per liter air atau volumenya disemprot 700 L per HA, penalti 50 SC dengan dosis 1 sampai 2 ml per liter air atau volume semprot 300 sampai 500 liter per HA. Lanjut pada penyakitnya. Di sini ada yang pertama ada penyakit lanas. Gejala serangannya ada 2 tipe. Yang pertama, tanaman yang daunnya masih hijau mudah terkulai, layu dan juga mati. Tipe kedua, daunnya terkulai kemudian menguning akhirnya mati. Demikian juga dengan penyakit layu bakteri. Gejalanya juga hampir sama seperti ini. Untuk pengendalian penyakitnya itu dapat menggunakan Explore 250 EC dengan dosis 2-4 ml per liter air atau volume semprot 50-800 liter per HA. Waktu aplikasi sebaiknya di pagi hari sebelum jam 9 pagi. Lalu ke tahap yang terakhir dalam budidaya tembakau ya, yaitu ada panen. Kira-kira 3 bulan. Dimulailah panen pertama pada daun tembakau. Memanen daun tembakau tidaklah mudah, harus bertahap dari daun paling bawah hingga daun yang paling atas dan itu memakan waktu yang tidak sebentar. Lalu di sini ada kualitas atau mutu daun tembakau berdasarkan grade atau tingkatannya. Yaitu yang pertama ada kualitas mutu A. Daun berwarna hijau biasanya umur sekitar 3 bulan bisa mulai dipanen. Yang kedua, kualitas mutu B. Daunnya berwarna hijau tapi sudah mulai terlihat warna kuning di antaranya. Yang ketiga, kualitas mutu C berwarna kuning saja. Yang keempat, kualitas mutu D, daun berwarna kuning agak kemerahan. Kualitas yang kelima, yaitu mutu E, daun berwarna merah namun masih ada semburat kuningnya. Yang keenam, ada kualitas mutu F, daun berwarna kemerahan. Dan yang terakhir, kualitas mutu G, daun berwarna merah atau yang disebut juga Bacchus ritil. Tembakau dengan kualitas paling bagus dan berharga sangat mahal. Tembakau merupakan salah satu komoditi perdagangan yang mempunyai peluang untuk dikembangkan dalam rangka usaha memperbesar atau meningkatkan devisa negara serta penghasilan petani tembakau. Nah, itu tadi penjelasan dan pemaparan materi tentang komoditas unggulan yang ada di Madura, yaitu komoditas tembakau. Nah, bagaimana teman-teman untuk materi yang saya sajikan tadi? Apakah sudah lengkap seputar tentang budidaya tembakaunya? Saya harap sudah lengkap ya teman-teman. Saya memohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang kurang berkenan di hatinya teman-teman. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.